Butuh 4 tahunan buat Xiaomi keluarin HP flip ini setelah Samsung keluarin flip pertamanya di 2020. Telat banget? Yes. Tapi, apakah Xiaomi Mix Flip ini merupakan penyempurnaan dari HP-HP flip yang ada sebelumnya? Apa yang spesial sih sampai harus tunggu lama keluarinnya? Yuk kita bahas. Oke, unboxing gue bikin sekejap aja ya. Yang punya box sama persis kayak box HP batangannya. Berwarna dasar hitam dengan tulisan Xiaomi Mix Flip di tengah. Habis itu ada kotak lagi yang isinya SIM ejector, buku-buku yang jarang dibaca, sama case yang ada 2 bagian gitu. Materialnya lebih ke plastik yang cukup solid sih. Terakhir masih dikasih charger 67 watt ya, dan kabel chargeran Type A ke Type C. Pastinya langsung disambut sama HyperOS berbasis Android 14. Setup kayak biasa, terus sering sidik jari yang ada di tombol power sini. Pas kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 20-an giga dari total 256 punya gue. Dan terlihat di sini, bloatware-nya cukup banyak ya. Maklum lah ya, ini China version. Habis itu satu ritual lagi yang mesti dilakuin, yaitu install Google Play Store. Sebenarnya Play Store-nya sih udah ada ya, cuman mesti diaktifin aja dengan cara ke aplikasi Gets App, terus cari Google Play Store dan pencet update deh. Habis itu login kayak biasa. Oke, sebelum kita otak-atik cover screen-nya, impresi awal gua sama HP ini sih berasa tebel ya. Mungkin karena banyak lengkungan di sini. Nggak cuma layar, tapi back-nya juga. Habis itu dia punya frame metal yang glossy gitu. Terus di belakangnya ada tulisan Xiaomi dan hinge-nya itu Leica. Pas dibuka, hinge-nya cukup solid sih dan jangkauannya juga luas. Untuk kris atau lipetan lumayan tersamarkan sih. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, di atas ada AR blaster dan mic, di kiri kosong, dan di bawah kayak biasa ada speaker, mic, port Type-C, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Terus gue ketemu satu hal yang cukup menarik, yaitu saat dilipet gini, di bagian bawah ada satu lubang yang feeling gue sih mikrofon lagi ya. Yang kayaknya memungkinkan kita bisa telepon tempel kuping tanpa harus buka layarnya. Setahu gue belum ada di HP flip yang bisa gini. Biasanya kan lebih ke video call, jadi ada jarak dan bisa pakai mic bagian atasnya. Impresi gue pas lihat cover screen-nya, ini bener-bener udah dipikirin mateng sih desainnya. Tampaknya Xiaomi emang belajar dari HP flip yang ada. Menurut gua nih ya, kombinasi dari Oppo Find N3 Flip yang punya aspek rasio layar normal sama Moto Razr yang cover screen-nya dimaksimalin. Terus kalau diperhatiin, secara garis besar layout layarnya itu dibagi jadi 3 ya. Ada screen-nya itu sendiri di sebelah kiri sini, yang tadi gue bilang tuh punya rasio kayaknya 16:9. Yang artinya bisa jalanin apps-apps normal tanpa harus diubah lagi layoutnya. Nanti kita buktiin nih. Habis itu di sebelah kanan atas ada kayak widget yang bisa diganti-ganti, tinggal swipe aja. Dan di bawah tentunya kamera. Buat aplikasi apa aja yang bisa ditampilin, kita tinggal ke settingsnya aja ya, menu auto display. Banyak banget di sini. Bisa buka TikTok, IG, browser, dan lainnya. Pas buka IG misalnya, layoutnya sama aja loh, kayak kita pakai IG di HP normal. Scroll reels aman, mau like nggak ada masalah, dan lainnya. Cuma ya emang dalam skala layar yang lebih kecil aja. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana buat ngetiknya bang? kalau buat posisi gini emang sempit banget ya. Tapi lagi-lagi yang gue bilang, Xiaomi udah pikirin itu juga. Jadi cover screen-nya ini memungkinkan kita buat nge-rotate, sehingga kita bisa rasain full size keyboard di layar depannya. Ini sih keren. Terus karena rasio layarnya kayak HP normal, saat nonton video full screen juga aman ya. Tinggal dibikin mendatar gini aja. Nggak ada layout yang berubah atau jadi ngaco gitu. Menurut gue sih ini pengaplikasian cover screen yang paling masuk akal. Terus kita balik lagi ke menu cover screen-nya, dimana kita bisa ganti-ganti lock screen ya, yang ada ucul-ucul gini sih. Yang kalau kita rotate dia juga bakal ngikutin. Habis itu buat widgetnya bisa taruh jam, weather, sampai musik player. Jadi kalau kita lagi nonton YouTube atau denger lagu, bisa stop atau ke next song sambil main-main sama layar utamanya. Habis itu dari layar utama sini kalau gua swipe ke bawah dari kanan dikit bakal keluarin control center. Kalau dari kiri keluarin notif. Kalau swipe kiri ke kanan atau kanan ke kiri nggak ada apa-apa sih. Kalau swipe bawah ke atas tampilin app selanjutnya. Pokoknya gue jatuh cinta deh sama cover screen-nya. Mana bezelnya tipis juga lagi, mirip kayak dompet gue yang hampir tipis karena beli HP ini. Jadi biar nggak sia-sia, boleh bantuin gue buat like video ini ya. Thank you. Next, gimana dengan spesifikasi HP ini? Pertama buat cover screen-nya tadi, dia punya ukuran 4,01 inch ya. Kenapa bisa ada angka nanggung gitu? Tampaknya Xiaomi nge-troll Motorola nih yang punya layar 4 inch. Jadi dilebihin 0,01 supaya HP-nya jadi HP lipat yang punya cover screen paling gede saat ini.
Habis itu udah AMOLED 120Hz, 3000 nits peak, dan perlindungan kaca yang pakai buatan Xiaomi sendiri. Jadi nggak pakai Corning Gorilla Glass. Terus buat layar dalam 6,86 inch fleksibel AMOLED yang sama 120Hz juga dan peak brightness 3000. Terus gimana dengan performance? Bukan Xiaomi namanya kalau nggak dikasih chipset yang ngebut, yaitu Snapdragon 8 Gen 3 dengan baterai yang bisa dibilang gede sih untuk ukuran HP flip, yaitu 4780 mAh. Sebagai perbandingan, Samsung Z Flip 6 aja cuma di 4000 mAh ya, yang mana itu pun baru ditingkatin dari yang sebelumnya 3700. Habis itu support 67 watt fast charging dan sayangnya nggak bisa wireless charging dia. Gue juga sempat tes Genshin Impact highest 60 fps di HP ini, dan hasilnya emang nggak bisa disamain dengan HP batangan ya. Dapat FPS rata-rata di 43,4 aja selama 15 menit main. Cuma yang menarik di sini, untuk panasnya terjadi di bagian kiri atau cover screen-nya doang loh, yang mencapai 42 derajat. Sedangkan sebelah kanan aman di 34 aja, dengan baterai yang berkurang 6%. Dan lanjut kita ke kamera, yang lagi-lagi ini salah satu jualan utamanya Xiaomi, yang pakai lensa Sumilux. Punya lensa utama 50 megapiksel ber-OIS dengan sensor Light Fusion 800. Habis itu lensa keduanya 50 megapiksel lagi. Tapi ini menarik. Ternyata bukan lensa ultra wide loh, melainkan floating telephoto yang bisa juga dipakai buat shoot makro dengan jarak minimum 9 cm. Sekarang pertanyaannya, kalau nggak ada ultra wide, apakah lensa utamanya cukup luas buat dipakai ngevlog atau selfie? Nanti kita buktiin pas tes kamera. Terakhir untuk kamera dalam atau selfie-nya itu 32 megapiksel ya, yang koreksi kalau salah, kalau ketiga lensanya ini pakai sensor OmniVision. Untuk spek lainnya, HP ini udah HP 5G, stereo speaker, NFC, Air Blaster, dan lain sebagainya. Cuman sayangnya, HP ini nggak ada perlindungan IP rating sekalipun ya. Jadi kalau kecemplung sih bye-bye. Cuma kalau keciprat-ciprat tipis gitu, walaupun nggak ada sertifikasinya, gue yakin masih aman. Oke guys, dan ini dia untuk kamera utamanya. Gue pakai buat vlog dan tampaknya cukup luas ya. Ini untuk satu kalinya. Terus yang namanya HP lipat juga tentu ada fitur di mana saat layarnya ditekuk dikit dia bakal kebelah ya. Yang pertama preview dan yang kedua navigasi atau kontrol buat kameranya. Dan ingat ini bisa dibalik. Biasanya kepake buat shoot yang tinggi-tinggi atau shoot yang rendah-rendah. Sama satu lagi ada fitur screen preview juga. Jadi objek yang kita foto bisa lihat hasilnya dan bahkan ngarahin juga mau gimana shootnya. Dan kalau kalian lihat navigasi di cover apps-nya ini cukup lengkap juga ya. Misalnya di foto ini kita bisa ada buat watermark. Terus di sini ada style Leica Vibrant atau Leica Authentic di sini. Habis itu shutter type-nya kita bisa pilih mau yang palm atau enggak. Sedangkan untuk videonya bisa sampai ubah resolusi loh. Untuk resolusinya sendiri dia bisa mentok sampai 4K 60 fps dan 8K-nya itu dia 24 fps. Dan ini kalau gua pakai kamera selfie yang layar dalam ya, dan surprisingly ternyata dia bisa shoot sampai 4K 60 fps. Buat foto layaknya HP Xiaomi berLeica lainnya, ada color profile Leica Vibrant dan Authentic, Leica Portrait dan lainnya. Terus buat hasilnya juga nggak usah diraguin lagi lah ya, auto cakep. Apalagi buat shoot objek orang gue demen sih. Hasil makro pakai lensa telenya juga bagus. Plus kalau mau foto pemandangan nggak bakal malu-maluin, sadis sih. Terus HP flip ini juga bisa dibikin ala-ala camcorder gitu ya, dimana kalau mau ngezoom tinggal slide jempol kita aja, yang mentok sampai 10 kali untuk video. Sedangkan untuk fotonya zoom mentok di 20 kali. Terakhir guys, cuma mau bilang buat kalian yang suka sama channel ini tapi belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, bakal ngebantu banget. Thank you. Nah, sampai juga kita ke bagian paling dakdikdukser alias harga. HP ini punya 3 warna ya, ada putih, ungu, sama hitam. Buat variannya dia juga ada 3, dari 12 plus 256 sampai 16 plus 1 tera. Sadis. Harganya sendiri dari 13 jutaan sampai 16 juta. Dan seperti biasa, Xiaomi bisa kasih harga yang lebih terjangkau ya dibanding pesaingnya dengan spek yang gak kalah juga. Tapi ingat ya, ini harga konversi langsung di Cina sana. Kalau kalian impor dari sana bakal lebih mahal sih, karena butuh bayar pajak dan ongkirnya. Terus kalau di Indonesia nggak bang? Sayangnya sampai saat ini belum ada info bakal dirilis global ya. Jadi keluar di Indonesia ada atau enggak pun masih gelap. Padahal HP flip ini menarik banget, terutama buat cover screen-nya yang menurut gua gabungan dari beberapa HP flip lipat lainnya. Plus dari sisi kamera ada sentuhan Leica yang bakal bikin HP lipat ini makin menarik.
Kalau menurut kalian gimana guys? Haruskah Xiaomi keluarin HP flipnya ini di Indonesia? Atau gini deh, gue ganti pertanyaannya. Kalau ada uangnya, apakah kalian mau pakai HP flip Xiaomi ini dengan harga yang lebih terjangkau dan spek bersaing dibanding HP flip dari brand lainnya yang udah ada nama kayak Samsung atau Oppo? Coba kita diskusi di komen ya.